Itu Pak. Oke. Berarti input proses output itu kalau bisa disederhanakan adalah memang komputer ini kan hanya sebuah prosesor ya, sebuah pekerja. Jadi komputer ini tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan sebelum kita yang mendefinisikannya sendiri. Dan kita menggunakan komputer ini sebenarnya hanya untuk memproses inputan dari kita berupa apapun itu dan menjadikannya sebuah output yang kita butuhkan. Paling gampang contohnya kalau misalkan kita punya angka ya, misalkan punya segitiga gitu. Nah kita punya panjang alas dan panjang tingginya misalkan. Kita punya Pak Rusin belum direkod sudah. Kita punya panjang alasnya, kita punya panjang tingginya, terus kita nggak tahu nih cara menghitungnya luasnya segitiga itu gimana. Nah, kita membuat sebuah mesin ya istilahnya, membuat sebuah prosesor di dalam komputer itu yang tugasnya adalah mengambil input itu dan mengeluarkannya menjadi output berupa luas. Jadi bisa dibayangkan sendiri itu proses outputnya itu dari mana? Maksudnya proses input proses output. Maksudnya cycle-nya itu seperti apa siklusnya? Nah, untuk lebih memperjelas kita coba perhatikan video ini. Nggak bisa play. Ini kan nggak bisa play. Bentar ya. Kelihatan kan? Suaranya belum kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. Lihat dikit. Hey. Dear Tim and Moby, what is the assembly line? From Dakota. The assembly line is a system that's used a lot for mass production in factories. Come on, Moby, I've got an idea. Nah, di sini kita membayangkan sebuah komputer itu adalah assembly line. Di mana assembly line itu kan sebenarnya cuma kotak gitu atau mesin. Dan nanti kita memasukkan sesuatu di dalamnya dan dia mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita bayangkan input proses output itu siklusnya seperti assembly line. We used to make widgets one by one. The word widget, by the way, is a term that economists use to describe any device or contraption they're using in an example. It's sort of like gizmo or gadget. Anyway, turns out it's a lot quicker to make a widget when you split the job into parts and assign a worker to each of them. A conveyor belt carries the... Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana input proses output itu diaplikasikan ke dalam computational thinking, yaitu kita membagi setiap proses itu kita membagi, maksud saya satu solusi. Misalkan kita mau membuat mobil ya, itu ada bagian yang buat bannya, ada bagian yang buat chassisnya, ada yang bagian buat kacanya. Nah itu salah satu implementasi dari konsep yang kita pernah pelajari ya, dekomposisi. Jadi nggak ada satu mesin itu yang langsung jadi mengeluarkan besi terus tiba-tiba berubah jadi mobil, nggak ada. Dia pasti merupakan gabungan dari output dari proses-proses kecil lainnya. Jadi kalau kita membayangkan dekomposisi itu ya kayak assembly line sebenarnya, dibagi menjadi proses-proses yang kecil. Widgets from station to station. Each person on the line has a different job to do. One worker assembles the parts, another welds them together, and a third pounds them flat. So all the workers help to make all the widgets. That's right, Moby. Robots work on the assembly line too. These industrial robots get the most boring jobs on the line. They're fast, accurate, and they never need a break. Using an assembly line, the factory can produce more widgets each day than if they had each worker making widgets one by one. And the more widgets the factory can produce, the less they'll cost in stores. The other good thing about the assembly line is all the widgets come out looking exactly the same. The assembly line came out of the Industrial Revolution, a major period of technological advances beginning in the 18th century.
Inventions like the steam engine made the manufacture of hardware, cloth, and even food more efficient. In 1901, the Olds Motor Vehicle Company became the first to mass-produce cars. 12 years later, Henry Ford perfected the process using conveyor belts to crank out a new car in just over an hour and a half. Nowadays, almost all cars, trucks, and tractors are made on assembly lines. In fact, assembly lines churn out pretty much every consumer product in your home, from your computer to your sneakers. Come on, Moby, we should be getting home. Oke, sampai situ saja videonya. Nah, dari video tadi kira-kira yang bisa kalian dapatkan apa? Konsep input proses outputnya. Ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan? Ini nih Pak, saya Pak, Fadil Bilisi Yuda Pak. Ya, silakan Mas Yuda. Mungkin ini sih Pak, apa assembly line jadi analoginya input proses output Pak. Input saat kita ingin menulis perintah apa yang ingin dilakukan oleh komputer, lalu prosesnya itu seperti assembly line Pak, kayak bertahap untuk pengerjaannya, lalu nanti di akhir hasilnya itu sebagai output. Bagaimana hasil dari proses tersebut benar atau tidak. Kalau misalnya salah, nanti kita benerin lagi di proses gitu Pak. Atau mungkin errornya di proses pasti gitu Pak. Oke, terima kasih dari Mas Yuda. Jadi memang kita bisa atribusikan atau kita bisa hubungkan input proses output itu sebenarnya sama konsep kita kemarin. Python itu sebagai interpreter. Jadi kita memproses tiap data yang datang, kita anggap aja data itu yang besi tadi ya. Terus dia diproses jadi apa di box 1, jadi apa di box 1. Kita anggap setiap line itu boxnya untuk memproses. Menjadi suatu output yang digunakan untuk proses lainnya. Jadi kita bisa membuat suatu solusi itu berdasarkan dekomposisi masalah-masalah, kita selesaikan dari masalah yang paling kecil. Setelah kita gabungkan hasilnya itu bisa menjadi suatu solusi yang utuh. Jadi salah satu kelas balik materi sebelumnya yaitu input proses output ya. Nah, kalau kita sudah paham input proses output dan kenapa kita harus menggunakan Python untuk memproses sesuatu ya. Sekarang kita kira-kira kan banyak yang tanya nih, Pak, kalau mau install Python itu requirement-nya apa sih? Sebenarnya Python itu kan tergantung apa yang mau kalian lakukan menggunakan Python. Kalau kalian mau membuat sebuah recommender system dari big data, misalkan mau keluar kira-kira orang ini suka belanja apa setelah belanja apa. Nah, itu requirement-nya lebih besar lagi. Kalian mungkin butuh yang harganya miliaran ya kan. Cuman kalau untuk dasar atau minimum sistem requirement untuk menjalankan Python itu ya sebenarnya pakai ini kayak gambar ini komputer kentang ini ya. Orang bilang komputer kentang itu ya cuman dikit sebenarnya, pakai laptop paling kecil, notebook itu bisa, cuman butuh space 1 GB, RAM-nya sebenarnya nggak sampai 1 GB juga bisa. Tapi operating sistemnya harus Windows 7 ke atas kalau pakai Windows ya. Terus kalau lainnya saya nggak tahu, mungkin dilihat aja di python.org-nya itu. Kira-kira kalau macOS sama Linux base atau yang lainnya itu kebutuhannya sampai apa? Ya. Nah, hampir semua laptop terbaru itu pasti bisa Python. Kecuali kalau masih misalkan nggak bisa ya, itu kalian nanti bisa menggunakan IDE yang online, nggak perlu dari laptop kalian sendiri. Misalkan kalian pakai Google Colabs atau kalian pakai Kaggle Notebooks, kalau pakai NetKaggle juga bisa. Itu intinya mirip seperti interpreternya Python. Nah, ini langkah-langkah instalasinya. Nanti kalian akan lakukan sendiri, ini cuma saya tunjukkan. Jadi karena tadi saya sudah bilang salah satu tugas itu adalah instalasi Python. Jadi nanti kalian screenshot buat laporannya gitu ya, itu kalian lakukan sendiri untuk membuktikan bahwa kalian sudah install Python. Terus kalau misalkan sudah install Pak, di komputernya sudah ada ya nggak apa-apa, di uninstall terus di dokumentasi lagi. Nah ini
Jangan lupa nanti waktu install itu checkbox yang add Python to path itu dicentang, karena kalau nggak dicentang nanti kita nggak bisa pakai Python dari command line-nya. Nah, gimana sih kalau misalkan Python itu sudah terinstall, kita tahunya itu gimana? Itu kita bisa coba dari command prompt. Langsung ditemukan aja. Nah, misalkan kalian bisa buka command prompt, ya, CMD kalau sudah ada Python-nya. Cara tahunya gimana? Kita tulis aja di sini Python. Kalau dia sudah keluar kayak gini, ini versinya, terus karena saya pakai Anaconda ya, itu keluarnya Anaconda custom ini. Nah, kalau sudah keluar ada kelihatan tanda lebih besar 3 ini, itu berarti kita sudah masuk namanya shell-nya Python. Shell-nya itu berarti saya tidak langsung ini tuh interpreternya atau robotnya tadi itu sudah siap menerima input dari kita. Misalkan saya mau Python tolong artikan print ini ke bahasa mesin. Print ternyata sama dia diartikan lalu dia keluarkan hal ini. Ini kan salah satu mencoba Python. Terus kita misalnya suruh hitung. Python tolong hitung 7 kali 5 dikali 9 bagi 2 dikali 7 hasilnya berapa? Berarti hasilnya 7.000 sekian ini. Jadi ini sudah interpreternya Python sudah bisa mengartikan inputan dari kita dan mengeluarkan output dari Python. Kayak tadi misalkan saya mau menghitung luas segitiga, misalkan luas segitiga kan setengah alas kali tinggi, ya, berarti kan 1 kali 2, 1/2. Dan kita kalikan alasnya misalkan adalah 8, tingginya adalah 10. Ini berarti kan sama dengan alas segitiga. Terus misalkan saya mau tampilkan bisa nggak gitu? Itu luas segitiganya dalam 40. Ini salah satu contoh sederhana kalau Python kalian sudah terinstall dan kita coba memberikan input-input pada Python dan keluarnya apa. Nah, nanti untuk sintaksnya ini gimana itu kita akan melalui itu bersama. Oh iya, tapi sebelumnya minggu depan sepertinya kita nggak bisa mengadakan tatap muka karena para dosen ada pelatihan minggu depan full. Jadi kayaknya saya membuatkan video atau kalian baca modulnya dan kerjakan tugasnya aja ya. Kalau sudah keluar, kalau caranya keluar dari shell gimana itu? Terus untuk ngecek cara lainnya, udah install Python gimana? Kita selain Python tadi sudah bisa jalan ya, kita harus ketik pip. Pip ini untuk Python Installation Manager ya. Kita lihat, kalau dia sudah bisa keluar, itu berarti Python-nya juga sudah terinstall dengan benar. Nah, kalau sudah keluar kayak gini, sudah ada usage, command, sudah ada ini, berarti Python-nya sudah oke. Sudah oke, udah terus saja. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau di komputer saya sekarang itu sudah ada Python-nya. Nah, minggu depan ketika kalian mengumpulkan tugas, itu jangan lupa ada pembuktiannya bahwa kalian sudah bisa menjalankan Python di komputer sendiri. Oke. Ya ini tadi sudah ya. Kita sudah mencoba menggunakan Python. Kita sudah pakai perintah print. Kalau kita belum pakai perintah input, kita coba dulu perintahnya. Jadi kita masih pakai apa namanya? Tadi masih pakai angka sama string ya. Angkanya tadi sudah, stringnya tadi yang di dalam tanda petik, ya kan? Nah, kira-kira kita bisa nggak sih ada percabangan dan perulangan dalam Python? Misalnya kita pakai if.
Kalau kita coba di sini dalam Python ya. If misalkan variabel if 100 nih, segini aja, if 100 sama dengan 100, berarti kan harusnya true ya. Nah, kalau saya mau masuk isi dari percabangan ini di dalam, ternyata kalau saya enter itu dia nunggu, jadi kita masih bisa lakukan lagi. Print. Ternyata kita tuh masih error di sini. Dia minta indented block. Loh, kenapa kok nggak bisa, Pak? Padahal ini kan Python. Padahal ini perulangannya sudah benar ya, percabangannya sudah benar, ternyata sudah benar. Ternyata kita nggak bisa memang melakukan percabangan dan perulangan dalam konsol atau dalam CMD. Gimana caranya kita melakukan nanti butuh percabangan dan perulangan? Ya, kita harus pakai IDE, kita harus pakai Python Editor. Tuh. Jadi ini nggak bisa dulu ya. Kalau yang input tadi, coba aja input misalkan. Dia akan nunggu, masukkan nama dia akan nunggu. Saya di sini bisa. Dia langsung keluar bisa. Nanti kita bisa kombinasikan input ini dengan perintah-perintah lain sehingga input dari user itu kita bisa proses langsung dalam algoritma kita dan mengeluarkan output yang lebih berguna lagi. Nah, sekarang berarti kan kita sudah, sebenarnya materinya sudah selesai sampai sini hari ini. Memang pendek sekali materinya. Jadi kita sudah contohkan sederhananya penggunaan Python. Instalasi nanti kalian masuk ke tugas ini ya. Jadi tugasnya minggu depan apa sih? Tugasnya minggu depan itu kalian istilahnya membuat laporan praktikum gitulah. Proses instalasinya Python dari download hingga selesai, screenshotnya itu seperti apa aja. Terus penggunaan Python di command prompt tadi, misalkan ada print, ada input, ada menulis rumus penghitungan, matematika ya kan. Terus dari nomor 2 tadi itu kalian jabarkan itu input proses outputnya di mana. Nah, setelah itu semua selesai, tugas tambahannya adalah kalian men-screenshot proses instalasi Jupyter Notebook. Ini kan nanti nggak saya kasih ya materinya. Itu nanti kalian harus cari sendiri, belajar mandiri, cara menginstal Jupyter Notebook, dan kalian laporkan caranya sampai penggunaannya. Jupyter Notebook itu seperti apa. Nanti semua setelah kalian dokumentasikan semua langkah-langkahnya, nanti kendalanya apa juga ditulis. Nah, dikumpulkannya dengan format itu tertera dan di aula ya minggu depan. Sudah selesai materi hari ini, gampang sekali. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau sudah uninstall lagi saja. Nah itu kalau sudah keinstall ya, Axel ya. Kalau sudah keinstall, ya install lagi. Uninstall dulu, install lagi. Itu nanti jadi, mending yang versi terbaru aja gitu. Versi terbaru ya, mending versi terbaru. Atau kalau yang aman sih, kalau yang menurut saya aman ya, sampai saat ini tuh yang 3.6. Python versi 3.6. Karena sekarang kalau nggak salah 3.9 itu banyak package yang masih belum kompatibel. Tapi terserah sih. Iya, 3.6 dulu ya. Ada ditanyakan lagi? Saya mau tanya Pak Ruza. Ya, silakan. Mas Tadi yang Anaconda fungsinya apa, Pak ya? Oh ya, kenapa sih kok saya pakai Anaconda gitu ya? Jadi Anaconda itu nama kerennya itu distribution package. Kalau orang komputer bilangnya distro. Kayak kalau kalian kalau misalkan kalian pakai OS Linux, itu ada distronya namanya Ubuntu, Kali, banyak itu, CentOS, itu kan Linux based. Nah, Anaconda ini itu Python based distro.
istilahnya kita menginstal Anaconda itu kita install Python dan package-package yang sering diperlukan. Kelihatannya nanti kalau kalian install Anaconda itu size-nya besar, kayak sampai hampir 1 giga. Tapi ternyata di dalamnya itu mereka menginstal package-package yang kalian perlukan. Nah, di sini saya tidak menyarankan, atau untuk tugas ini itu saya tidak menyarankan untuk kalian menggunakan Anaconda dulu, supaya kalian tahu bagaimana cara menginstal package dari konsol. Cara menginstal manual package dari konsol. Kalau pakai Anaconda itu ada kayak tinggal klik-klik gitu loh. Itu nanti menurut saya nanti kalian malah kesulitan di akhir kalau kalian mau install package secara langsung. Jadi untuk kali ini kita pakai Python yang basic dari python.org sama Jupyter Notebook-nya, nanti kalian lihat cara installnya itu dia gimana. Karena kalau kita pakai Anaconda, Jupyter-nya itu langsung ada. Permisi Pak. Ya, monggo. Siapa Berarti Angga Pak. Oh, Angga. Ya. Berarti Jupyter Notebook-nya pakai pip install itu ya Pak? Nah, ya itu Angga udah tahu tuh caranya pakai pip install. Nanti kalian apa maksudnya pip install ya? Itu bisa kalian dokumentasikan di laporan. Ya. Oke Pak. Makasih Mas Angga. Mas Faras juga. Makasih. Ada lagi yang ditanyakan? Kita hari ini kelasnya cuma sampai situ aja. Masih banyak waktu tersisa. Cuma 25 menit. Pak, kalau misalnya mau buka IDE, misalnya PyCharm gitu, Ya. Pak, itu mendingan langsung dibuka di PyCharm apa lewat Anaconda dulu, Pak, mendingan, Pak? Nah, ini dua dunia yang berbeda sebenarnya. PyCharm sama Anaconda itu mereka tidak related. Anaconda itu kan seperti saya bilang tadi, dia itu distribution package atau package manager ya. Jadi dia itu tugasnya adalah menginstalkan kita package yang mungkin kita butuhkan dengan cara yang lebih user friendly. Kita nggak perlu pakai konsol, kita nggak perlu pakai terminal. Terus dia yang sering dibutuhkan apa, gitu kan. Tapi kalau PyCharm itu IDE. IDE itu singkatannya Integrated Development Environment. Itu maksudnya adalah dia adalah software yang isinya Python editor. Kita bisa ngedit, kita bisa membuat script Python di situ. Terus bisa di-run, bisa di-debug, bisa dilihat outputnya secara langsung, jadi compile, jadi apa-apa kan. Nah itu nanti kita akan belajar lebih dalam ketika di Alpro 1. Kalau untuk sekarang kita pakai Jupyter Notebook dulu. Jupyter Notebook itu bukan IDE sih. Kalau menurut saya Jupyter Notebook itu bukan IDE karena belum ada debuggernya. Nanti kalau kalian sudah menemukan kasus yang lebih rumit, itu kalian pasti butuh debugger itu. Nah, penjelasannya kita tunggu semester depan. Atau kalian bisa cari sendiri. Nah, mau cari sendiri juga boleh. Belajar mandiri itu paling enak sebenarnya. Kalian nanti jadi ketemu kelasnya itu langsung, wah gampang, kita pernah belajar gitu. Jadi kalian cuma datang kelas itu cuma sambil tidur-tidur gini, terus udah tahu Pak, tugasnya dikerjakan. Gak apa-apa, terserah. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, berarti Ya. yang udah download Anaconda gimana Pak? Dihapus dulu atau gimana? Buat Nah, download kalau sudah download Anaconda, sudah install Anaconda, ya terserah yang mau dihapus mau enggak. Pokoknya tugas minggu depan itu adalah menunjukkan instalasi Python dari python.org sama instalasi Jupyter Notebook yang tanpa Anaconda. Gitu. Berarti nggak ngaruh ya Pak kalau kita nggak uninstall tetap download di Python itu nggak ngaruh? Kayaknya ngaruh sih karena kalian sudah technically sudah punya Python-nya itu di komputer. Jadi kalau mau di-uninstall ya uninstall dulu aja. Nanti install lagi. Nggak ada yang hilang kok uninstall kan, nggak ada yang rugi. Makasih Pak. Ada lagi mau ditanyakan? Pak, nanti selama pembelajaran ini pakainya berarti yang
di ini Pak, Python yang di-download Pak, atau bisa pakai yang di website kayak Colab gitu, Google Colab. Oh, kalau selama pembelajaran ini nanti kemungkinan tugasnya adalah dikumpulkan dalam bentuk Jupyter Notebook. Jadi kalian mau kerjakan di Colab nggak apa-apa. Cuman untuk tugas minggu depan adalah bagaimana kita tahu cara menginstal Python di komputer kita sendiri, menginstal package yang diperlukan. Nah, kita nggak bisa juga bergantung terus pada Jupyter Notebook ya. Nah, ini kemungkinan bulan depan atau 2 bulan lagi kita punya server. Nah, misalkan teman-teman ada yang mau bantu saya untuk setting up server, menginstal package yang diperlukan untuk keperluan riset, boleh. Kita lihat gimana sih cara menginstal Jupyter Notebook atau Jupyter Hub atau Docker. Ada yang pernah tahu Docker nggak? Atau Kubernetes? Itu di server itu gimana? Saya sendiri nggak tahu sebenarnya. Asal ngomong. Nah, ini kita bisa riset bersama gitu ya. Tujuannya riset itu kan mencari yang kita nggak tahu menjadi tahu ya. Nanti kalau servernya udah datang, saya tak nyari mahasiswa yang mau ikut. Mantap, Pak. Ya, mantap. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Servernya kayak server Steam apa server kentang, Pak? Tuh, servernya ada GPU-nya pakai Nvidia Tesla. Harganya miliaran. Miliaran nggak sampai 100 juta harganya. GPU-nya doang. GPU-nya doang. Belum termasuk yang lainnya. Jadi mantap sekali itu. Kalau nanti kalian risetnya pakai machine learning. Lagi kah yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, close. Ini kayak gini nih perlu di-upload di YouTube, tak? Nggak usah ya? Usah, Pak. Usah. Usah ya, wis lah. Kalau usah tak upload nanti habis ini. Perlu ya, wis. Nanti habis ini tak upload, wis. Tenang aja. Python-nya 36 atau pakai yang baru? Kalau saya sarannya yang paling stable, sepengalaman saya 36. Tapi kalau mau pakai yang baru juga boleh. Cuma nanti mungkin ada package-package yang tidak kompatibel. Kok saya tahu, tapi Python itu gampang kok. Kalau misalkan kalian install yang pakai yang 38 atau 39, misalkan kalian butuh package yang baru, kita tinggal setting environment baru aja, install di environment yang baru. Arsitektur environment itu gimana? Ya nanti kalian coba baca dokumentasinya Docker. Docker itu nanti gimana sih kok bisa ada dalam satu komputer itu beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. Itu konsepnya ada di situ. Saya nggak perlu jelaskan di sini sih. Terlalu teknis. Kita hanya pakai CMD, tidak perlu install IDE. Ya betul, kita cuma pakai CMD aja dulu untuk soal nomor 2. Pak Ruza nanti yang server itu anak-anak kampus atau gimana dulu? Yang mau aja, asal kalau nggak mau ya nggak usah ke kampus. Tapi servernya belum datang. Misalkan mau lihat server, terus selain lihat itu mau bantuin saya setting up, karena server kan datang kan kosongan ya, cuman mesin gitu. Terus gimana cara pakainya? Nah itu. Terus kalau nggak tahu, kemungkinan sih nanti saya disuruh setting up gitu kan. Saya butuh bantuan. Caranya gimana? Orang IT. Kabarin, Pak. Ya, siap-siap. Orang IT serbaguna, Pak. Benerin genset nanti, Pak. Iya, betul. Itu memang serbaguna. Kalau nggak ada ya. Ya, habis ini saya suruh benerin AC kayaknya. Saya terlalu dingin. Terlalu dingin, tolong yang IT benerin AC. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini. Kelasnya gampang, jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk minggu depan. Mau dikerjakan langsung juga lebih enak sebenarnya
sebelum jamnya selesai ya. Jadi ya udah. Terima kasih telah mengikuti kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Makasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau tidur lagi, tidur lagi. Ya. Siap, Pak.